Pada dasarnya yang melebihi dari batas tertentu masa haid itu adalah darah kotor atau darah istihadah. Dalam masalah ini, harus diperhatikan saat mana wajib meninggalkan puasa serta mengqadhonya karena darah haid, dan saat mana tetap wajib berpuasa karena darah istihadah. Dan lantaran ada berbagai alternatif, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, jika lama haid wanita itu dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, maka darah yang keluar selebihnya dari waktu tersebut dapat dinyatakan sebagai darah istihadah, sehingga setelah 6 hari itu tetap wajib berpuasa sebagaimana biasanya. Kedua, jika lama haid wanita itu tidak dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, atau bahkan belum pernah haid, maka darah yang keluar harus dapat dibedakan antara darah haid dan darah istihadah dengan ciri masing-masing. Darah haid bercirikan pada warna yang agak kehitaman, kental dan baunya menyeruak tajam. Sedangkan darah istihadah agak kekuningan, lebih cair, dan baunya sebagaimana darah biasa. Karena darah yang keluar itu telah bercirikan darah istihadah, maka wanita itu telah wajib berpuasa. Ketiga, jika lama haid wanita itu tidak dapat ditentukan setiap bulannya, atau belum pernah haid, sedangkan darahnya sendiri tidak dapat dibedakan, maka yang dinyatakan sebagai darah haid diperkirakan sebanyak hari yang menjadi kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari, sehingga selebihnya dinyatakan sebagai darah istihadah, yang berarti sesudah masa 6-7 hari itu ia wajib berpuasa. Secara syar'i, sesuatu ibadah itu dipandang sah jika telah dipenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari segala yang membatalkannya. Menahan diri dari perbuatan dosa bukan syarat dan rukun puasa, maka perbuatan dosa bukanlah sesuatu yang membatalkan puasa. Puasanya itu sendiri tetap sah, walaupun demikian pahalanya berkurang atau gugur. Sah di sini adalah dalam pengertian cukup untuk memenuhi kewajiban dan tidak wajib mengqadhonya pada hari yang lain. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan batil, maka di sisi Allah tidaklah ia berguna meninggalkan makan dan minumnya puasa. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Banyak orang yang berpuasa, namun tiada baginya dari puasa itu melainkan lapar. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kedua hadis itu telah mengisyaratkan bahwa Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa jika ia selalu berbuat dosa. Logikanya, pahala orang yang berpuasa itu akan berkurang oleh perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka walaupun sekali berbuat dosa, puasanya akan tetap berkurang pahalanya. Jika berulang kali dosanya, maka akan habis semua pahalanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan niat selalu ada dalam hati atau selalu dengan hati. Oleh sebab itu, melafazkan atau mengucapkan niat tidaklah wajib hukumnya. Tidak pula berarti suatu bid'ah yang dosa dan sesat, meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pengucapan niat pada hakikatnya dimaksudkan untuk memasukkan isi lafaz niat tersebut ke dalam hati, yang oleh sebab itu menurut suatu mazhab dipandang sunnah hukumnya, lantaran diyakini akan menjadi pendorong bagi tercapainya suatu yang wajib. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan, yakni wajibnya sebuah niat tidak akan pernah dapat terpenuhi hanya dengan ucapan lisan tanpa ada dalam hati. Puasa Ramadan adalah ibadah, dan setiap ibadah wajib disertai dengan niat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dapat disimpulkan bahwa sebuah niat tidak dapat digunakan untuk 2 kali ibadah atau lebih. Hari-hari puasa Ramadan merupakan suatu bentuk ibadah tersendiri yang sama sekali tak terkait dengan puasa hari sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu, setiap hari puasa Ramadan membentukkan niat tersendiri. Namun demikian, sebagian dari para fuqaha ada pula yang berpendapat lain, yakni bahwa puasa sebulan Ramadan itu cukup hanya dengan berniat 1 kali saja pada hari pertama. Pendapat ini disadarkan bahwa puasa sebulan Ramadan itu adalah sebuah kesatuan, tidak terpecah-pecah sehingga layak disebut sebagai satu bentuk ibadah. Dalam artian antara malam hari yang boleh makan minum dengan siang hari yang harus berpuasa,
sudah merupakan suatu gabungan ibadah puasa. Waktu dan kesempatan untuk melaksanakan kode puasa Ramadan adalah lebih dari cukup, yakni sampai bulan Ramadan berikutnya. Namun demikian, tidak mustahil ada orang-orang dengan alasan tertentu belum juga melaksanakan kode puasa itu sampai tiba bulan Ramadan berikutnya. Kejadian seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang positif maupun negatif, seperti selalu ada halangan, sering sakit, bersikap apatis, gegabah, mengabaikannya, dan lain-lain, sehingga pelaksanaan kode itu tertunda sampai Ramadan berikutnya. Penangguhan kode puasa Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya tanpa halangan yang sah, maka hukumnya haram dan berdosa. Sedangkan jika penangguhan itu disebabkan oleh uzur yang selalu menghalanginya, maka tidak berdosa. Adapun mengenai kewajiban fidyah yang dikaitkan dengan adanya penangguhan kode itu, di antara para fuqaha ada dua pendapat. Pertama, penangguhan kode puasa Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya tidak menjadi sebab kewajibannya fidyah, baik penangguhan itu karena uzur atau tidak. Kedua, penangguhan itu ada tafsil hukumnya, yakni jika penangguhan itu karena uzur, maka tidak menjadi sebab kewajibannya fidyah. Sedangkan jika penangguhan itu tanpa uzur, maka menjadi sebab diwajibkannya fidyah. Kode puasa Ramadan wajib dilaksanakan sebanyak hari yang ditinggalkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ayat 184. Tidak ada ketentuan mengenai tata cara kode selain dalam ayat tersebut, dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan bahwa kode itu harus dilakukan secara berurutan. Malah sebuah hadis syarih yang diriwayatkan Daruqutni dari Ibnu Umar menyatakan, kode puasa Ramadan itu jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya secara terpisah, dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya secara berurutan. Memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak, baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi yang berhubungan dengan Allah. Sehingga orang yang wafat sebelum memenuhi kewajiban kode puasa Ramadan, sama artinya dengan mempunyai tunggakan hutang kepada Allah. Oleh sebab itu, pihak keluarga wajib memenuhinya. Adapun dalam prakteknya, ada dua pendapat. Pertama, yang menyatakan pelaksanaan kode orang yang wafat tersebut dapat diganti dengan fidyah, sebagaimana diatur dalam hadis. Siapa saja wafat dan mempunyai kewajiban puasa, maka dapat digantikan dengan memberi makan kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar. Pendapat kedua mengatakan bahwa pihak keluarganya yang wajib melaksanakan kode puasa tersebut sebagai gantinya dan tidak boleh dengan fidyah. Dalam praktek kode itu boleh dilakukan orang lain dengan seizin atau atas perintah keluarganya. Ini disarankan oleh sebuah hadis. Siapa saja yang wafat dan mempunyai kewajiban kode puasa, maka walinya berpuasa untuk menggantikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Pendapat kedua ini lebih kuat karena landasan hadisnya lebih sahih, sedangkan pendapat pertama hadisnya kurang kuat. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik jika ditentukan saja jumlah hari yang paling maksimum. Kelebihan dari kode lebih baik daripada kurang karena kelebihan itu akan menjadi ibadah sunnah yang memiliki nilai tersendiri.